kita tuh belum ini, belum settle, masih bisa labil, makanya kan disebutnya ABG labil. Oke. Nah, ABG labil itu berarti ada angin barat ikut ke barat, ada angin timur ikut ke timur, ada angin ribut ikut ribut. Nah, itu ABG labil berarti. Ini kita ngomong jadi kemana-mana ini. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak, karena masih nyerempet-nyerempet. Iya, iya. Jadi gitu. Ini seperti itu. Jadi gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Baik. Ternyata aus juga Kak. Ini nggak apa ya Kak, diminum aja Kak? Nggak apa-apa. Iya. Walaupun bagus Iya. nggak apa minum aja Kak. Oh, iya, walaupun bagus minum aja Kak. Nah, karena bagus itu hanya sementara Kak. Akhirat selamanya. Iya Baik, bener. Aduh, diliatin aja. Ausnya nggak hilang. Oke. Insyaallah ya, kita hanya bisa mengelus dada ya dengan kondisi sekarang. Iya benar-benar benar Kak. Jadi apa ya? Kadang kalau kita mikir gitu ya, Kak, mendingan zaman dulu ya, nggak ada sosmed, nggak ada handphone gitu ya. Kalau boleh memilih ya, Iya. tapi kan qadarullah memang ya semuanya Perkembangan zaman. perkembangan gitu ya. zaman kita tidak bisa hindari, karena katanya ketika hujan turun kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menggunakan payung untuk Iya. menghindari basah. Betul. Seperti Atau itu. kita nggak usah keluar rumah ya. dalam rumah Iya, di dalam rumah aja. Tapi itu pun kan berarti kita nggak produktif, kecuali kita memang tetap produktif di dalam rumah ya. Iya. Dan udah siap-siap juga dengan makanan, cemilan dan sebagainya ya. Wah, luar biasa Kak. Gitu. Intinya hidup itu harus bergerak. Benar. Karena kalau air tidak bergerak itu akan jadi sarang Jadi nggak manfaat. Kak, jentik, iya tidak manfaat. Ya. Jadi sarang jentik. Kenapa ke jentik-jentik kita sekarang ngobrol? Oke. Jentik nyamuk ya. Kak Toib, ya tadi sih sedikit sharing ya kayak pengalaman sih. Ya kayak gitu. Jadi sempat apa ya, shock juga gitu ya. Karena kan mungkin kalau ada yang bontot itu orangnya lebih sabar. Iya, gitu. benar-benar. Gitu sih. Kaget aja hampir sampai diancam gitu. Iya, mohon maaf Kak Dali, itu diancamnya karena apa sebabnya? Boleh tahu? Jadi diancamnya itu karena Kodir deket sama cewek. Ada yang nggak suka. Ya. Iya, maksudnya yang bikin saya miris gitu Kak, maksudnya kelas 1 SMP. Iya. Kayak gitu. Mungkin atau juga salah satu penyebabnya adalah sinetron-sinetron remaja yang di TV ya. Yang misalnya yang SMP SMA gitu ya. FTV dong. Iya, kasihan juga FTV ya. Ya tapi kan semua tontonan harusnya memberikan hikmah dan pelajaran ya. Iya sih. Ya kok jadi kayak hostnya saya Kak. Gimana nih? Ya gimana Kak? Oke, gitu Kak Tip. Ya paling itulah Kak Tip. Iya, tapi memang gitu itu tentang ini pelajaran buat kita ya. Rumus tentang ini sederhana ya. Saya kasih simulasi nih, boleh Kak. Simulasi sederhana ya. Ini yang hadir di sini boleh ikutin saya. Saya kayaknya pernah nih menyampaikan rumus ini. Coba, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ini yang hadir di sini semuanya tepuk tangan sambil lihat tangan saya ya. Tepuk tangannya sambil lihat tangan saya. Kalau tangan saya ke atas, tepuk tangannya keras. Kalau tangan saya ke bawah, tepuk tangannya pelan ya. Kalau ke atas keras, kalau ke bawah pelan. Silakan tepuk tangan sambil lihat tangan saya. 1, 2, 3. Tuh, ini mohon maaf nih. Mohon maaf ya, Dali aja barusan tepuk tangannya begini nih. Iya, emang kenapa Kak? Karena Dali terpengaruh oleh apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Kan saya bilang kalau tangan saya ke atas, tepuk tangannya keras, kalau ke bawah tepuk tangannya pelan. Ternyata yang kencang tepuk tangannya. Oh iya, tapi Dali tangannya begini. Jadi yang diikuti Dali apa? Sikap, contoh, gerakan. Jadi gerakan ini, apa yang dilihat ini sangat berpengaruh banget. Makanya hati-hati banget. Hadirkan gambar-gambar atau film-film yang membuat mental anak-anak itu jadi positif. Sekarang kalau kita bilang, kok anak-anak saya jadi begini ya? Pertanyaannya, apa yang sering mereka lihat tiap hari? Coba lihat deh, mohon maaf ya. Ada banyak anak-anak kecil, para pencinta Al-Quran. Saya banyak kenalan anak-anak kecil yang hafal Al-Quran itu. Tiap hari yang mereka lihat adalah huruf-huruf Al-Quran. Coba lihat mentalnya.
akan sangat berbeda. Nah, mereka yang mudah membuli, yang jadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana mereka hidup di rumahnya, di lingkungannya. Mohon maaf ya, bisa jadi mungkin ada yang mereka di rumahnya seperti terminal, keluar masuk tanpa ada tawa dan canda, tanpa ada ngobrol dengan yang gembira dan akrab dengan ayah dan ibu. Bisa jadi loh. Akhirnya kebutuhan-kebutuhan seperti itu mereka ekspresikan dengan cara-cara yang salah di sekolah. Kan bisa jadi. Tapi dia yang dengan ayah dan ibunya akrab, tertawa, riang gembira. Begitu mendengar gini, kalau anak udah terbuka hatinya, udah senang, itu dia akan senang dinasihati oleh orang yang dia senangi. Misal, kalau kita udah jadi sosok seorang ayah, seorang ibu yang senangi anak-anak, kita ngomong, itu didengarin, oh iya mama, makasih ya ma. Kalau kita nggak disenangi oleh anak-anak kita, lalu kita ngasih nasihat, itu seperti tembok, nggak masuk. Karena kita seperti mau merapikan isi rumah, tapi kitanya belum punya kunci rumah itu. Kitanya belum bisa masuk ke dalam rumah. Kalau kita belum bisa masuk ke dalam rumah, lalu apa yang mau kita rapikan? Iya. Dari luar nggak bisa. Kehalang ya kayak. Kehalang. Nah, jadi banyak variabel yang saya bilang itu tadi. Bener. Sama kayak saya pernah dengar Kak, kenapa ada orang tua ngomong sama anak gitu kan, padahal deket tapi teriak-teriak. Ternyata bukan fisiknya yang jauh tapi hatinya yang jauh. Betul ya kayak gitu ya. Masya Allah, ini persis banget dengan apa yang ditanyakan oleh seseorang kepada Bunda Eli Risman. Dulu saya dengan Bunda Eli Risman tuh masih sempat kontak-kontak via WA ya. Oke. Saya ternyata begitu melihat satu pertanyaan yang barusan Kak Dali sampaikan, itu ternyata seperti ini Kak. Kenapa ya anak saya kalau dikasih tahu kok nggak bisa masuk ya, kok nggak paham juga? Iya ibu, mohon maaf bu, ibu itu seperti ini keranjang basket nih, jaraknya deket banget. Lalu kita megang bola basket, kita untuk masukin kan harusnya kita punya takaran kekuatan. Iya. Oh segini berarti nih. Kalau kita dengan kenceng banget, itu memang nggak masuk kelewatan. Bola kenceng banget, padahal deket. Nah anak-anak, kita ngomong dengan anak-anak deket tapi kenceng banget, nggak bisa masuk kelewatan. Sekarang gini ya, kita ngomong dengan anak-anak di depan kita, tatap matanya, pegang, kamu tuh baik banget ya, ayah sayang sama kamu. Itu ngomongnya tatapan matanya saling ketemu, badannya tersentuh. Dan kita basmalah dulu, istighfar dulu, semoga ini nyampe ke hatinya. Adek, ayah sayang sama kamu. Nah itu Kak, itu yang jarang sih Kak. Itu yang jarang dilakukan. Karena gini ya, mohon maaf ya, ini ada satu cerita. Boleh. Ada seorang remaja, dia biasanya nganterin ayahnya ke kantor pakai mobil. Ayahnya ini pejabat. Suatu hari si remaja ini bilang ke ayahnya, ayah, hari ini aku nggak bisa ngejemput ayah, nanti pas pulangnya ayah, aku nggak bisa jemput ayah, karena aku mau keluar dan mobil juga masuk bengkel. Dia telepon ayahnya seperti itu, ayah maaf nanti aku nggak bisa jemput ayah ya, aku juga mau keluar dan mobil juga di bengkel. Ayahnya luar biasa, ada frekuensi, ada resonansi, ada apa ya, hubungan psikologis anak dengan ayah gitu ya. Sepertinya ada apa-apa. Ini anak saya kayaknya ada apa-apa deh. Akhirnya si ayahnya nelpon Bibi, ART. Bi, maaf. Nih lihat ayahnya reaksinya, enggak marah, enggak. Bibi, maaf Bi. Bibi bisa lihat enggak ke kamarnya Namira? Namira ada di kamar apa enggak gitu. Dan coba boleh lihat mobil di garasi, ada mobil enggak? Tapi Bibi lihat aja, enggak usah ngomong apa-apa ya. Dilihat oleh si Bibi. Ternyata Namira ada di kamar, ada. Mobilnya ada. Gitu. Dikasih tahu lah si Tuan, Namira ada di kamar, mobil juga ada di garasi. Nih lihat reaksi spontan seorang ayah yang hebat, luar biasa. Coba menurut Dali, apa yang dilakukan orang tuanya ketika itu? Apa ya? Normalnya ya kayaknya. Normalnya sih langsung telepon anak gitu. Apa tuh kalimat yang pertama kali disampaikan? Kenapa nggak mau jemput? Kenapa? Padahal kalimat kenapa itu membuat anak-anak, mohon maaf ya, dalam tanda petik, nggak suka. Anak tuh termasuk kita. Dali nih pulang malam, ditanya sama Kodir, Kak Dali, kenapa sih pulangnya malam gini? Masa harus diceritain apa yang terjadi seharian? Itu saya ngerasain Kak.
mohon maaf, kalimat kenapa? Apalagi oleh ayah dan ibu. Kenapa jam segini baru pulang? Coba. Iya, atau mungkin kenapa baru pulang? Gitu. Kenapa baru pulang? Itu untuk menceritakannya, walaupun kita bisa, kayaknya. Iya, kenapa ya, Kak ya? Padahal mungkin ditanya juga dengan apa ya? Dengan baik-baik. Dengan baik-baik, gitu. Tapi kalimat kata kenapa itu membuat kita jadi seperti susah menceritakan gitu. Iya, kenapa, Kak? Nah, kenapa lagi? Kenapa lagi? Jadi gini deh, Dali, gini. Tadi. Tapi katanya cerita. Tadi apa sih? Kita mau cerita apa? Iya. Oh iya. Yang barusan ya. Kenapa? Gini, jadi gini. Apa kata ayahnya ketika itu? Dali kan bilangnya kenapa? Nggak mau jemput. Gitu. Nah, kalimat normalnya apa lagi selain kenapa? Kira-kira? Apa ya? Paling lagi di mana deh gitu mungkin tanyain gitu. Basa-basi dulu kan. Basa-basi ya. Iya. Setelah basa-basi baru kenapa? Iya. Iya. Jadi gini, apa yang dikatakan oleh ayahnya? Ayahnya langsung nelpon Namira. Ini kita harus belajar nih sama kejadian ini. Namira memang bukan usia anak-anak tapi usia remaja. Tapi ini cara komunikasi mungkin suatu hari kalau kita ditakdirkan oleh Allah punya anak remaja ya. Apa yang dilakukannya? Kata ayahnya, Namira tidak dengan marah, tidak dengan kesal. Persis seperti dulu saya pernah lihat video seorang anak yang mengganggu ayahnya ketika sholat itu. Masya Allah, begitu ayahnya habis assalamualaikum. Enggak ada kalimat marah, tapi apa yang dilakukannya? Iya, anaknya kesini lalu anaknya gelantungan gitu ya. Kita nih di masjid dekat rumah saya. Pada pulang. Udah, kalau astagfirullahaladzim, saya bilang. Anak-anak diomelin langsung. Ikut kita, saya gede banget suara saya. Ya karena deket Mika. Oh iya, deket Mika. Nah, kalau jauh kecil tuh. Oh iya, benar. Tadi tentang itu ya. Jadi gini. Jadi apa yang disampaikan? Gini, kata ayahnya gini. Boleh nih. Namira, maaf Namira. Ayah mau minta maaf. Ayah tahu Namira hari ini ada di rumah dan mobil juga ada di garasi. Jadi ayah sekarang mau minta maaf sama Namira. Ayahnya minta maaf? Minta maaf. Namira nggak usah jemput ayah. Betul, kata Namira. Namira nggak usah jemput ayah. Ayah mau minta maaf ke Namira. Ayah mau jalan kaki dari kantor ke rumah sebagai tanda itu hukuman buat ayah yang ternyata sampai hari ini belum bisa mendidik Namira menjadi anak yang jujur. Wah, itu langka, Kak. Namira langsung jelek. Padahal nggak diomelin, tapi dia langsung masuk ke hatinya nasihat itu. Iya. Padahal apa? Padahal ya anaknya yang bohong ya. Iya. Ayahnya minta maaf gitu ya. Namira, betul, Namira nggak usah jemput ayah. Ayah akan menghukum diri ayah karena ternyata sampai hari ini ayah belum berhasil mendidik Namira menjadi anak yang jujur. Masya Allah. Iya. Langsung apa kata Namira? Ayah di situ aja. Namira mau jemput ayah. Enggak usah, nak. Ayah belum berhasil mendidik Namira. Ayah di situ aja. Tuh. Ayah maafin Namira. Tuh. Langsung dia minta maaf. Ayah, Namira yang jemput ayah. Namira minta maaf. Tuh. Tanpa ngomel-ngomel, tanpa marah-marah. Namira pertama merasa bersalah. Kedua langsung minta maaf dengan tulus. Ketiga, Namira malah bersemangat untuk menjemput ayahnya. Lihat. Keren banget ayahnya ini. Iya, kayak nggak ini ya, kayak di luar Nurul ya. Betul, tidak habis pikir memang. Insyaallah. Iya. Wah, oh iya Kak, kakak kan apa ya, soal mendidik anak ini kan udah lama menyelami ya Kak. Alhamdulillah. Ngadain seminar parenting juga nggak sih Kak? Karena sorry kayak gini Kak, ilmu kayak gini kan jarang gitu dibahas gitu kan. Barangkali kakak ngadain. Ya, jadi alhamdulillah belakangan ini setelah buku saya terbit di Elexpedia Komputindo Gramedia, saya sebutin ya nggak apa-apa ya. Ya. Setelah buku ini terbit, lalu bestseller, itu beberapa pihak, terutama guru-guru dan sekolah, itu mengundang saya. Jadi ada seorang kepala sekolah, orang Gresik, beliau mengundang saya untuk ngisi sebuah seminar tentang mendidik dengan hati. Dari setelah Jumatan sampai Maghrib, break sholat asar, di daerah Batu, Malang ya, daerah dingin, 30 guru kurang lebih. Lalu saya tanya, ibu tahu ini dari mana?
Oh, dari Google, Kak. Ternyata beliau nyari searching di Google mungkin tentang mendidik dengan hati ya. Mungkin karena beliau seorang kepala sekolah mungkin ya. Ketemulah dengan mendidik dengan hati. Saya kan kadang bikin tagar di Instagram ya. Ketemulah, ibu udah lihat Instagram saya? Udah, Kak. Dan Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya, Kak Dali. Qadarullah, Alhamdulillah saya mengisi kegiatan mereka. Biasanya saya akhiri memang closing saya harus dengan muhasabah. Jadi siapapun audiensnya, saya closing harus dengan muhasabah. Untuk mengikat semua yang di awal sampai akhir itu harus diikatnya dengan muhasabah. Dibungkusnya dengan muhasabah. Ya sampai mereka memberikan testimoni yang alhamdulillah yang positif. Sampai saya waktu itu ada hadiah buat saya dari mereka gitu ya. Yang saya juga nggak nyangka mereka akan mengapresiasi seperti itu. Masya Allah. Tapi kalau kakak itu khusus ke apa namanya sekolah-sekolah Islam gitu atau umum aja gitu, Kak? Sebetulnya kan hati itu, jadi gini, kalau bicara mendidik dengan hati itu kan sebetulnya untuk semua manusia ya, untuk umum ya, untuk umum betul. Tapi kalau nanti komunitasnya misalnya ibu-ibu majelis taklim, saya pernah di Bogor tuh ibu-ibu majelis taklim. Ya memang kita nanti bicaranya pasti menurut tinjauan agama ya, maksudnya Al-Quran dan hadis gitu ya. Ya walaupun 1-2 hadis atau ayat Quran gitu ya kita sampaikan misalnya, kita dari tinjauan itu gitu. Nah kalau misalnya pernah nggak Kak, misal diundang di komunitas non Muslim misalnya, pernah nggak Kak? Kalau untuk orang dewasa, untuk anak-anak bukan komunitas tapi ada peserta yang non Muslim gitu ya. Kalau ya? Ada. Itu gimana Kak? Kita misalnya secara umum kita sampaikan, tetapi secara khusus kan dia juga tahu agama kita. Oh iya. Jadi tetap kita sampaikan secara agama kita gitu ya, tetapi memang kita juga membahasnya secara umum. Dengan umum ya. Betul. Tapi kan kalau dengan kita bahasanya dengan bahasa persahabatan, mereka juga insya Allah tetap nyaman, tetap welcome gitu, tetap welcome. Kemarin yang di Bogor itu sampai beberapa minggu kemudian orang yang undang saya itu kemudian bilang, Kak Toib bisa ngisi nggak buat salah satu ibu-ibu yang kemarin ikut kajian Kak Toib, dia pengen ngundang Kak Toib untuk di rumahnya gitu. Beliau suka dengan yang kemarin disampaikan gitu kan. Memang qadarullah saya ada jadwal yang lain, saya nggak bisa. Intinya adalah mendidik dengan hati ini harus dimiliki oleh semua orang. Jadi kita harus membangun paradigma bahwa belajar itu menyenangkan, bukan aku harus belajar, tapi belajar itu menyenangkan. Bagaimana caranya? Hadirkan suasana yang menyenangkan melalui apa? Melalui guru-guru yang hatinya sedang senang. Hatinya senang, riang, masuk ke kelas, dan itulah yang akan menular ke seluruh isi kelas, ke anak-anak, ke semua ruang-ruang di sana dan setiap ruang-ruang hati yang ada di ruangan itu. Kalau pengen beli buku mendidik dengan hati di mana Kak? Kalau beli bukunya di Gramedia, tapi di beberapa Gramedia Tangsel memang alhamdulillah sudah sold out. Tapi saya lihat di platform itu apa marketplace yang ada di kita nih, ada di beberapa sih. Ada ya. Kayak saya pernah lihat di Shopee kayaknya ya. Oh gitu ya. Kalau nggak salah saya pernah lihat di beberapa kayak Tokped atau apa gitu, saya pernah lihat sih. Terus kalau pengen dapat tanda tangan Kak Toib, berarti bisa belinya harus lewat saya. Nanti saya carikan bukunya gitu. Gitu. Biasanya begitu orang-orang. Ya kalau gitu follow aja langsung Instagramnya Kak Toib di apakah Instagramnya Kak? Kak Toib. Kak Toib di sini. Atau di sini ya. Iya. Oke. Apalagi nih kita? Jadi gitu Kak. Gitu ya Kak ya. Intinya adalah hadirkan suasana yang menyenangkan, bahwa belajar itu menyenangkan. Nah, gini, seorang guru itu pendidik kan ada pengajar, ada pendidik. Siapa pengajar? Mereka adalah yang berkegiatan hanya transfer knowledge. Tapi pendidik dia beda ya. Beda. Kalau pendidik transfer value. Bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi value. Apa itu value? Bagaimana seorang guru ingin banget anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, soleh dan soleha. Mengenal apa arti hidup ini, mengenal Tuhannya, mengenal siapa yang harus diidolakannya. Sehingga itu yang melahirkan akhlak. Jadi guru itu
merindukan banget murid-murid yang lalu akhlaknya mulia. Bukan hanya habis ngajar udah selesai. Bukan itu. Jadi bukan hanya yang menggugurkan kewajiban jam saya ngajar udah selesai, udah. Tidak begitu. Contohnya misalnya di sebuah sekolah SD misalnya. Balik ke yang tadi ya, kayak mendidik dengan hati. Mendidik dengan hati. Kayak misalnya nih, di sebuah sekolah. Jam belajar udah selesai, lalu ada seorang anak yang belum pulang. Seorang pendidik ngeliat satu anak muridnya belum pulang. Adek kemana? Lagi nungguin siapa nak? Nungguin mama. Oh, di sini. Kantor dulu yuk, ke ruang guru dulu nih, baca buku. Dia ingin memastikan anaknya baik aja seperti dia memastikan anaknya, anak kandungnya. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau hanya pengajar, adek lagi ngapain di sini? Lagi nunggu ibu. Oh ya udah, hati-hati di situ ya. Gitu. Beda ya kayak pelakuannya ya kayak. Gitu. Jadi seperti itu Kak. Harus kita lakukan adalah menjadi pendidik, bukan hanya pengajar. Berarti kalau mengajarkan tadi ya cuma sekedar ya mengajar aja gitu. Iya. Kalau mendidik itu mungkin ada karakter anak yang ingin dibangun. Betul. Kalau mengajar tuh hanya ini jam mengajar saya udah selesai udah. Tapi kalau mendidik lebih dari itu. Dia mendoakan murid-muridnya sepertiga malam. Oh, itu benar-benar niat. Kayak Dali kesini, niat banget. Nah kayak gitu. Berarti ini dengan hati mereka membuat ini. Iya luar biasa. Ada mic ya. Kamera ada 3 gitu. All out gitu. Iya, keren. Gitu. Jadi ada seorang murid tiap hari dibully oleh teman-temannya. Tapi apa yang dilakukan oleh gurunya? Dibully itu karena dia dalam mata pelajaran ini selalu lambat untuk loading, untuk menerima pelajaran ini. Tapi seorang pendidik ini luar biasa. Dia melihat fenomena ini. Akhirnya setiap kali 1 hari sebelum pelajaran dia dimulai, dia datang ke rumah murid itu. Ngasih pelajaran, ini buat besok pelajarannya. Agar apa? Besok pas ketemu anak-anaknya sama tingkat penerimaan dan pemahamannya. Akhirnya nggak dibully lagi. Gurunya keren banget. Sampai segitunya. Niat banget. Emang harus niat banget dari hati. Niat itu kan di hati. Dia mendidik dari hati. Niat itu kan bukan hanya di mulut, tapi di hati. Mendidik dari hati. Mendidik juga sama dari hati, bukan hanya di mulut, tapi di hati. Iya, luar biasa Kak. Oke. Teman-teman. Apa Kak? Iya, tadi kita udah banyak membahas soal kasus bullying di Indonesia gitu ya, dan juga katanya udah banyak sharing tentang bagaimana mendidik dengan hati. Ya, kita jadi balik lagi ke situ ya. Iya. Jadi emang itu emang judulnya pas banget gitu ya. Di situ isinya ada bagaimana mendidik karakter building gitu ya. Iya, membangun karakter. Betul. Gitu. Betul. Itu sama nggak kayak mendidik akhlak sama? Sama, karakter itu kan bahasa umumnya ya. Kalau bahasa agamanya mungkin akhlak ya. Akhlak adalah, kata Imam Ghazali, akhlak adalah reaksi spontan kita terhadap setiap kejadian. Di karakter itu, karakter itu adalah apa yang dia ekspresikan secara spontan, itulah karakter dia. Dan itu harus dibentuk dari awal, dari kecil. Dari kecil. Betul. Awalnya kita membentuk kebiasaan, lama-lama kebiasaan yang akan membentuk kita. Itulah akhlak. Akhlak itu kan apa yang ada dalam hati. Oh iya, saya paham. Jadi anak dibiasakan gitu ya. Pembiasaan. Kayak tadi kan katanya jangan cuma dikasih tahu. Tapi iya kalau masuk kalau mental lagi gitu ya. Diajak membiasakan dan nanti memahami pada saatnya. Kan ingat kan teori apa yang aku hati-hati dengan pikiran karena dia akan menghasilkan perkataan. Hati-hati dengan perkataan karena dia akan menghasilkan perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan karena dia akan menghasilkan kebiasaan atau sikap atau akhlak. Hati-hati dengan kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan dia akan menghasilkan karakter, yaitu akhlak ya. Hati-hati dengan karakter atau akhlak karena dia yang akan menentukan, membentuk dan mempengaruhi masa depan kita. Mulai dari akhlak. Akhlak mulai dari mana? Dari hati. Dari pikiran. Pikiran dari mana? Mulai dari hati. Maka jaga hati. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, hati itu adalah raja. Prajuritnya siapa? Anggota tubuhnya. Maka mulailah dari hati. Mendidik dengan hati. Mendidik dengan hati ya, luar biasa. Oke. Karena ketika bullying terjadi, hatinya sedang tidak nyaman, sedang tidak riang. Makanya dia membullying. Sorry to say Kak. Kalau ada kasus-kasus bullying di sekolah gitu ya, yang sampai menyebabkan mencelakakan lah ya temannya sampai celaka gitu, apakah kurang gitu Kak pendidikan karakter atau seperti apa kalau di sekolah? Baik.
Kalau bicara kurang atau tidak ya. Atau sampai mereka, mohon maaf ya, tawuran misalnya gitu ya. Kenapa? Baik, itu tadi kalau kita bicara kurang atau tidak kurang tentang pendidikan karakter gitu ya. Belakangan ini orang jadi sering mengatakan pendidikan berkarakter, bahwa pendidikan itu dari awal memang adalah membangun karakter. Sejak zaman Rasulullah itu mendidik para sahabat itu menjadi berkarakter seorang muslim gitu ya. Dia yang menjadikan dirinya orang-orang yang selamat dan mengajak orang-orang lain di sekitarnya untuk juga selamat ya dari kejahatan gitu. Nah, apakah kurang gitu? Kalau kita bisa misalnya bicara ke sana, pertama, sekarang kita pelajaran karakter itu kan adanya di pelajaran apa? Kalau di sekolah? Kalau di sekolah di pelajaran agama kan ya? Agama doang, Kak. Iya kan? Nah, coba. Tapi kan porsinya, maksudnya komponennya kan banyak. Agama, belum matematika, IPA, IPS, bahasa gitu. Betul. Akhirnya jadi persennya jadi kecil gitu. Betul. Yang khusus untuk membentuk karakter, yang khusus untuk membentuk karakter kan berarti pelajaran agama ya? Agama. Nah, itu pun mohon maaf, seminggu hanya berapa kali? Hanya berapa jam? 1 sampai 2 jam. 1 jam di sekolah aja itu 45 menit. Itu kan efektifnya. Nah, artinya sebenarnya mungkin ini autokritik buat kita semua ya. Harus coba merenung lagi nih, ada apa ini? Jadi kalau kita tahu sebabnya, kita akan insya Allah akan ketemu solusinya gitu. Seminggu 1 jam, 1 jamnya hanya 45 menit. Belum lagi misalnya ketika kita mau ngajar pun kita lupa berdoa dulu, mendoakan anak-anak misalnya ya. Malam-malamnya juga kita lupa tahajud dan mendoakan anak-anak gitu ya. Belum lagi anak-anak berangkat ke sekolah juga nggak pamit dulu sama ibunya gitu ya, nggak minta doa dulu gitu. Banyak nilai-nilai yang menurun ya. Betul, ruh itu yang kemudian jadi hilang, akhirnya menyebabkan kualitas nilainya juga jadi seperti ini gitu ya. Kalau dulu tuh misalnya kita mau sekolah itu misalnya ke ayah dan ibu, ini banget ya. Ayah dan ibu tuh melepaskan kita tuh memang pertama, ayah dan ibu ikhlas banget melepaskan kita untuk sekolah. Sekarang misalnya ya, ketika guru melakukan sesuatu yang itu bagian dari treatment guru untuk mengkondisikan murid, salah sedikit kan kita sekarang udah dilaporkan misalnya ke Komnas HAM misalnya. Dulu ini mohon maaf ya Kak Dalia. Dulu ketika saya masih kecil, saya lagi belajar nih, oleh guru saya dilempar pakai kapur. Saya tahu bahwa guru itu sayang sama saya, walaupun beliau salah cara mengekspresikannya mungkin salah ya. Tapi saat itu saya nggak bilang ke orang tua. Karena kenapa? Kalau saya bilang ke ayah saya makin domelin. Iya. Oh iya. Saya juga ngalamin Kak dulu Kak. Kayak gitu Kak. Saya malu. Saya kalau misalnya nih ya, saya diomelin guru di sekolah, di kelas diomelin guru. Nanti ada teman saya sekelas yang bilang ke ayah saya, jangan dibilangin, nanti saya diomelin. Nah, sekarang yang berlaku tidak seperti itu. Karena kenapa? Mungkin belum ada keikhlasan orang tua. Sekarang gini ya, yang harus ikhlas bukan hanya murid yang belajar, tapi orang guru yang mengajar juga ikhlas, orang tua yang melepaskan anak juga ikhlas untuk belajar. Inilah yang mulai hilang dari skema pendidikan kita, dari keberadaan pendidikan kita. Iya, ada nilai-nilai yang mulai terkikis ya, itu. Seperti itu. Jadi ya kalau anak-anak jadi manja, anak-anak jadi mudah menyakiti orang, ya sekarang jadi renungan bersama aja. Iya. Jadi renungan bersama para orang tua, para guru juga. Lebih enak gitu malah kayak. Betul. Daripada kita, mohon maaf nih, misalnya kita saling menyalahkan. Apalagi menyalahkan anaknya. Dan nggak akan ada habisnya. Nanti berita-berita bullying ada terus karena kita tidak berhasil menemukan solusi. Solusinya apa? Bu, orang tua merenung, guru merenung. Yuk, ajak anak-anak untuk juga merenung. Mungkin Dali dulu suka lihat ya, kalau saya habis ngajarin anak-anak 15 menit terakhir atau 30 menit terakhir, apa yang saya lakukan? Muhasabah Kak, saya masih ingat banget. Tuh, anak-anak dari situ kemudian semangat baru untuk berbuat lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Bener. Itu yang harus dihadirkan. Nyentuh itu Kak, sampai pada nangis anak-anak. Sampai pada nangis. Sampai ada yang sedih karena dia nggak bisa nangis. Iya. Sampai ada orang tua yang kaget, ini kenapa anak saya diapain? Oh, habis muhasabah ternyata. Gitu. Oke. Terakhir nih Kak, mungkin Kakak boleh nih apa ya, mungkin ya pesan-pesan atau yang ingin disampaikan gitu untuk anak-anak
dan remaja ataupun orang tua ataupun guru di seluruh Indonesia. Siap. Oh, ini udah mau udahan ya? Oh ya Allah, ternyata udah mau jam 12 ya? Nggak kerasa ya, Kak? Baik. Baik, pertama. Silakan, Kak. Iya. Ini buat diri sendiri, buat para orang tua, dan buat para guru-guru. Pertama adalah tentang bullying ini jadi tanggung jawab kita bersama. Pertama, bagaimana menghadirkan kondisi sekolah, kondisi kelas yang membuat anak-anak jadi mengenali siapa dirinya itu. Ikhtiar-ikhtiarnya selain doa-doa adalah, yuk sebelum belajar, sirami hati kita yuk dengan bacaan Al-Quran. Apalagi sampai ada beberapa sekolah yang udah mulai duha tuh di hari Jumat, itu udah bagus banget. Lalu apalagi, setiap closing, ketika anak-anak mau pulang sekolah nih, ini jadi pelajaran buat kita. Kalau bel terakhir bunyi, reaksi spontan anak-anak seperti apa? Kalau reaksi spontan anak-anak, yes pulang, nah berarti mereka tidak bergembira di sekolah. Oh. Tapi kalau anak-anak bilang, ya udahan pelajarannya, berarti anak-anak memang senang di sekolah. Nah, begitu setiap kali mau ditutup itu pelajaran terakhir, kalau menurut saya ya, sebagai pembungkus dan penyemangat, men-trigger semangat anak-anak di akhir kelas itu tadi suasana kontemplasi. Yuk teman-teman, anak-anak semuanya, sebelum kita pulang, semoga ini bukan hari terakhir kita belajar di sini. Coba mereka akan bilang, aduh ya Allah, besok aku mau belajar sungguh-sungguh dan tidak mau menyakiti orang lain. Karena diingatkannya apa? Tentang kemana akan kembali. Sekarang masalahnya anak-anak sering lupa kepada kematian. Sehingga dia merasa hebat, merasa gagah. Wah, udah nyakitin orang tuh bangga gitu. Harusnya sekolah makin tawadu, ternyata makin harusnya kan semakin lama di sekolah berarti semakin tawadu ya. Nah, jadi ajarkan kepada anak-anak tentang apa? Anak-anak, mungkin ini adalah sholat terakhir kita. Yuk kita berikan yang terbaik. Ketika mau sholat zuhur misalnya, ini masalahnya ketika azan zuhur berkumandang, anak-anak dipulangin, bukan diajak sholat. Nah ini jadi masalah. Yang harusnya anak-anak diajak mengenal Allah, malah diajak melupakan Allah. Bahasa kasar ya, bahasa terlalu kasar mungkin. Tapi kan sama. Secara tidak langsung harusnya anak-anak sebelum pulang, yuk mudah-mudahan sholat dulu. Mungkin ini bisa jadi ini adalah sholat zuhur terakhir kita. Coba bayangkan anak-anak akan sungguh-sungguh. Iya ya. Kalau gitu kan jadi ke-trigger terus ya, Kak. Ke-trigger, memantik semangat mereka untuk lebih baik. Bukan agar lebih baik dari temannya, tapi agar aku lebih baik daripada aku yang kemarin. Itu Kak. Itu yang pengen saya sampaikan kepada masyarakat dan kepada pemangku. Oke, Kak Toib. Ya, terima kasih banget Kak Toib. Waktunya luar biasa. Banyak yang kita bahas tadi. Mudah-mudahan ini bisa apa ya? Jadi ya tadi ya renungan kita bersama ya, Kak ya. Jadi kalau kita saling sibuk menyalahkan malah nggak ada solusi ya. Bener, makanya ini Kak Dali, mohon maaf ya sebelum closing nih. Boleh Kak. Ini ada nih satu, tapi ini berbentuk nyanyian nggak apa-apa ya? Boleh. Ku mulai dari diri sendiri, ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda, kan ku mulai saat ini juga. Beginilah harusnya diri kita bila ingin Indonesia berubah. Jangan pernah saling salah menyalah, lebih baik salahkan diri segera. Kalau ada bullying, oh iya, salah kami sebagai orang tua. Belum berhasil mendidik anak-anak. Lalu guru bilang, oh enggak, ini pun salah kami. Kami mungkin jarang sekali mengingatkan mereka kepada Tuhannya, kepada Allah. Mungkin kami belum jadi panutan di sekolah. Lalu kata muridnya, oh enggak, kami juga salah. Wow, semuanya saling nyalahin. Akhirnya semuanya bertekad untuk lebih baik lagi. Saya jadi ingat kata Agim. Iya, Agim itu 3M itu. Iya, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, dari yang paling kecil dan dari saat ini gitu ya. Dari yang paling kecil, dari diri sendiri, nggak usah nyuruh orang, karena yang lebih mudah adalah menyuruh diri sendiri daripada nyuruh orang lain.
Dari yang paling kecil dari mana? Senyum. Senyum itu sederhana, tapi itu adalah lambang persaudaraan, lambang pertemanan, lambang kedamaian. Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Jangan nunggu besok. Jangan besok aku mulai lebih baik. Jangan. Kenapa? Besok belum tentu masih milik kita. Hari ini milik kita, besok belum tentu. Ya, betul Kak. Itu. Luar biasa Kak Toib. Makasih banyak Kak Toib. Sami-sami. Luar biasa. Dan juga teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai segmen akhir tadi. Mudah-mudahan tadi apa yang kita obrolkan bisa menjadi renungan kita masing-masing gitu ya. Dan juga jangan lupa follow TikTok dan juga subscribe di Karib Official untuk terus ikuti program-program dari Karib Talk Podcast. Itu aja, Kak Toib. Terima kasih. Terima kasih, Kak Dali. Semoga kita selalu tawakal dan sabar terus mendidik anak-anak. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.